Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Alvin dan Mas Wahid yang telah hadir lebih awal. Untuk mata kuliah hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Semoga nikmat-nikmat seperti ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, tidak hanya hari ini namun di masa yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, Mas Alvin, Mas Wahid, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kuliah pada pagi hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum Mas Idal yang baru bergabung. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya minta tolong Mas Alvin untuk memimpin tilawah pagi hari ini dan Mas Ihdal yang menerjemahkan. Silakan teman-teman diambil mushafnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan tilawah pada pekan lalu. Silakan Mas Alvin, dapat dimulai. Alvin terpental Ustaz. Oh, terlempar. Baik, kalau begitu saya minta tolong Mas Wahid. Ya. Al-Baqarah halaman berapa? Kita lanjutkan tilawah pekan lalu ya. Ya, satu halaman dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 135. Surah Al-Baqarah 135. Ya Ustaz. Oke, silakan jika sudah siap bisa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat
يعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman bagaimana yang kami imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu, maka Allah mencukupkan engkau terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Sibarah Allah, siapa yang lebih baik sibarahnya dari Allah, dan kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhanmu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya lah kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Wahid dan Mas Iqbal yang telah memimpin tilawah pagi hari ini. Teman-teman semua, menurut tilawah dan terjemahan yang kita baca pagi hari ini, apa hikmah yang dapat kita ambil? Mungkin pertama akan disampaikan Mas Hafid. Silakan Mas Hafid, hikmah apa yang dapat kita ambil dari tilawah tadi? Halo Mas Hafid.
Iya. Ya, silakan. Halo, Mas David. Silakan, Mas David. Oke, nampaknya nggak ada orang. Barangkali dari Mas Wahid. Silakan Mas Wahid. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari tilawah tadi? Tadi itu saat keluar suaranya Ustaz kurang dengar, jadi belum baca. Belum, karena si suara nggak keluar. Oke, kita lanjut ke Mas Hafid, Mas Wahid. Silakan Mas Wahid. Baik Ustadz, kalau dari saya sendiri itu yang pertama itu terkait dengan keimanan seseorang Ustadz. Jadi di surat tersebut dijelaskan bagaimana seseorang itu yang telah beriman kepada Allah, maka mereka itu telah mendapat petunjuk. Dan di situ itu juga dijelaskan beberapa penjelasan tentang penganut Yahudi dan Nasrani. Sana itu dikatakan ya di golongan Yahudi itu merupakan golongan yang termasuk mempersekutukan Allah atau mempersekutukan Tuhan. Jadi surat ini atau ayat ini yang dibaca tadi itu menjelaskan bagaimana keimanan seseorang terhadap Allah gitu. Terus Baik, berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Mas Iqdal, apa Mas Iqdal? Hikmah yang dapat kita ambil dari tilawah bersama tadi. Mungkin Ustaz, apa ya, sebentar Ustaz. Mungkin perlunya untuk mengurus urusan masing-masing terlebih dahulu Ustaz. Karena ada disampaikan bahwasannya uruslah agamamu sendiri dan agamaku sendiri gitu Ustaz. Jadi pentingnya untuk menyelesaikan permasalahan diri sendiri terlebih dahulu, baru membahas dan menyelesaikan urusan orang lain. Mungkin itu Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Mas Iqdal. Sudah ketemu ya. Yang pertama keimanan, yang kedua mengurusi urusan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengurusi orang lain. Nah, Mas Hafid, barangkali sudah ketemu. Ya Ustaz. Ya, silakan Mas Hafid. Hikmah yang bisa diambil tadi Ustaz. Ya, betul. Ini Ustaz, apa namanya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mampu menyelesaikan segala urusannya
terlebih dahulu urusan masing-masing, dalam artian yaitu urusan baik itu urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala maupun urusan dirinya kepada sesama manusia. Jadi ketika seorang hamba telah menyelesaikan segala urusannya dengan tuntas, maka hamba tersebut juga termasuk golongan orang-orang yang beriman. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Mas Syafid. Teman-teman semua, betul yang kalian sampaikan semua ya, bahwa hikmah yang pertama yakni berkaitan dengan keimanan. Iman ini bisa naik, bisa turun. Ya, kalau kita lagi baca Quran seperti tadi atau ibadah lainnya, berarti kondisi iman kita ini naik, gitu ya. Tapi kalau dalam kelalaian, iman itu turun, maka sebisa mungkin ada kondisi dan situasi yang memungkinkan keimanan kita naik, gitu ya. Jadi teman-teman, jika dalam satu hari belum ada aktivitas yang bisa menaikkan keimanan, ya, maka perlu kita ingat-ingat, gitu ya. Apakah hari ini kita sudah menaikkan iman kita? Yang kedua, betul tadi ya, urusan kita itu harus dibereskan terlebih dahulu sebelum membereskan urusan orang lain. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang guru, maka yang harus terlebih dahulu kita bereskan adalah urusan pribadi kita. Jangan sampai nanti teman-teman jadi guru tetapi merepotkan orang lain karena dirinya sendiri belum beres, gitu. Atau teman-teman sudah lulus S1 ya, tetapi jiwa dan karakteristiknya masih anak SMA. Nah, itu berarti belum beres urusan dirinya sendiri. Maka hari ini adalah kesempatan kita harus bisa membereskan urusan kita sendiri, gitu ya. Teman-teman sudah termasuk ya pemuda dewasa, begitu ya. Karena kisarannya ya di bawah 30 ya, di atas 16. Jadi termasuk pemuda dewasa, maka harus beres urusannya, gitu ya. Nah, termasuk perkuliahan hari ini ya teman-teman, tidak perlu mungkin di obyek-obyek ya, atau diingatkan terus ya, tetapi justru teman-teman yang sadar akan belajar ini. Tentunya berbeda ya, belajar yang karena kesadaran diri sendiri dengan belajar karena paksaan orang lain. Belajar dengan kesadaran diri sendiri pasti memperoleh ilmu yang banyak, ilmu yang kuat, ya, mengakar pada diri kita. Tapi kalau karena paksaan, yang namanya terpaksa ya pasti ada kelemahannya. Oleh karena itu, mari kita lihat urusan kita masing-masing. Dalam konteks perkuliahan karakter, hal yang paling utama ya yang harus kita bereskan yakni ya karakter yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah, nanti refleksinya adalah karakter itu akan memancar kepada orang lain yang pada akhirnya masing-masing kita akan menjadi guru nanti di sekolah masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka ya, bahwa apa yang terlihat, semua yang terlihat pada diri kita ini itu adalah manifestasi dari urusan kita, begitu ya. Misal nih teman-teman terlihat bajunya rapi, berarti ya sudah beres masalah penampilan. Tetapi
Jika baju saja masih belum rapi, penampilan juga belum, itu menandakan ya belum beres dalam hal penampilan. Ya, maka kita sebagai seorang muslim ya harus lengkap gitu ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya sebisa mungkin kita beres gitu ya. Kita bisa menempatkan ya, pada situasi dan kondisi seperti apa kita harus berpakaian rapi, dan pada kondisi situasi apa pula yang mengharuskan kita berpakaian non formal. Ya. Jangan sampai kebalik. Ya. Teman-teman di kuliah pakaiannya seadanya. Ya. Namun ketika diajak teman untuk main keluar, ya, ngopi di warung kopi, wah pakaiannya najis, ya, rapi, gitu. Jangan sampai kebalik. Seperti yang kita ketahui ya, kita belajar dari ulama, bisa dikatakan mazhab yang pertama ya, yakni dari Imam Malik. Imam Malik ini seorang pribadi yang jika urusan ilmu, dia terlebih dahulu ya berpakaian yang paling bagus gitu ya. Jadi karena kemuliaannya ilmu ini sangat tinggi ya, beliau apabila membahas tentang ilmu ya, hal yang pertama dilakukan adalah masalah penampilan gitu ya. Makanya murid-muridnya juga ketika berguru ke beliau, maka yang harus dibetulkan terlebih dahulu adalah bagaimana penampilannya ya, ini bagus, rapi, dan pada intinya menghargai dan menghormati kemuliaan ilmu itu sendiri. Nah, bagi Buya Hamka tidak hanya aspek yang nampak saja ya, aspek non fisik juga seharusnya kita beres ya, seperti keterampilan berpikir ya, kemampuan mengelola emosional, kemampuan menyampaikan pendapat seperti ini, cara berjalan, ataupun mungkin dalam aspek material dunia. Maka seorang muslim ya seharusnya ya paling unggul dalam hal itu. Tidak hanya mungkin urusan keimanan saja, tapi dari semua aspek, fisiknya sehat, terus akhlaknya bagus, uangnya banyak, rumahnya besar, rajin ibadah ke tanah suci gitu. Seharusnya memang seperti itu ya, seorang muslim, sehingga kita yang terpancar dan dilihat oleh orang itu adalah pribadi yang komprehensif, sempurna oleh orang lain. Orang Islam memang harus demikian ya. Karena apa? Tanpa itu semua ya kita pasti mengalami kesulitan dalam aspek lainnya. Misal nih, saya nggak punya uang, ya pasti aspek lainnya akan terganggu. Ya. Maka ya sejak saat ini pula kita harus memikirkan bagaimana saya bisa dapat uang sehingga uang itu saya manfaatkan gitu ya. Tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan wajib, namun juga pemenuhan kebutuhan ibadah lainnya. Kita tidak bisa beribadah ya dengan sedekah uang, ya, walaupun sedekah bentuknya banyak, gitu. Tetapi sedekah dengan material juga sangat diperlukan. Makanya seorang muslim harus paripurna dalam semua aspek. Siapa yang dapat mengetahui itu semua ya? Diri kita sendiri. Itu. Nah, pekan lalu kita sudah membahas sampai evaluasi karakter gitu ya. Nah, saya ingin mengetahui nih, jika
saya sebagai orang lain ingin mengetahui karakter apa yang kuat di diri teman-teman gitu ya. Nanti silahkan disebutkan dan karakter apa yang masih kurang. Intinya yang dirasa masih kurang apa, terus yang sudah kuat apa, terus kendalanya apa. Nah, nanti silakan teman-teman disampaikan dalam forum ini supaya hal-hal yang kurang nanti dapat kita tingkatkan. Nah, saya mulai dari Mas Alvin mungkin. Silakan Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Apakah ada orang? Ustaz, gimana Ustaz? Oke, saya ulangi ya. Tapi suaranya putus-putus. Oke, semoga lancar nanti. Perkenalan, betul. Pertanyaannya ya, karakter apa yang sudah mengakar ya, atau terlihat sangat kuat di diri teman-teman? Karakter apa yang belum ada atau kurang dan kendalanya apa? Ya, dalam berkarakter itu apa sih kendalanya? Silakan disampaikan. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, karakter apa yang sudah kuat? Terus 2, karakter apa yang masih lemah, ya, artinya kurang. Dan kendala apa yang sering teman-teman hadapi ketika mempraktekkan karakter tersebut gitu. Silakan Mas Alvin. Berarti pertama karakter apa yang sudah kuat, kedua karakter apa yang lemah, ketiga karakter kendala. Betul. Yo, ini Ustaz, kalau pertama yang sudah kuat itu karakter ramah sih Ustaz, lebih apa namanya? Lebih kind, lebih ramah sama orang lain. Itu karakter banget. Jadi kadang ketika menyapa itu sampai kadang enggak dibalas sama orangnya, ya saya enggak masalah gitu. Yang penting udah menyapa dulu. Selain itu, apalagi? Itu Selain ramah, apa ya Ustaz ya? Enggak ada mungkin Ustaz. Karakter yang kuat, ramah. Terus yang dianggap kurang, yang lemah itu tanggung jawab Ustaz. Jadi ibarat ketika sering membuat janji itu tiba-tiba tidak menepati gitu loh. Misalnya saya janji ngirimkan data skripsi hari Kamis gitu ke Ustaz Kiki. Nah, namun nanti malah molor sampai hari Jumat. lagi Terus kalau kendalanya itu sulitnya mengaplikasikan skala prioritas gitu. Jadi kadang apa yang perlu dikerjakan lebih dulu, apa yang belum dikerjakan. Nah itu akhirnya nanti kayak tanggung jawab itu malah lebih juga berhubungan dengan skala prioritas. Mana yang perlu ditanggung jawab dulu gitu, antara yang lebih penting, mendesak, ataupun yang tidak penting. Oke, baik. Samun. Dan terlebih dahulu ya jawaban dari Mas Alvin. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Hafid. Silakan Mas Hafid. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Karakter yang tertanam dalam diri saya masih ini belum ada Ustaz. Karakter yang kuat tapi yang ada sama ada
ada benih-benihnya Ustaz, ada. Maksudnya ini Ustaz, jadi secara umum Ustaz, kalau benar-benar tertancap masih belum begitu yakin gitu Ustaz. Jadi Satu ada pun kayak karakter apa ya? Ustaz, satu pun belum ada. apa lebih belum Ustaz. Yang tertancap belum Ustaz. Wah, ini berarti PR ini ya. Tapi kalau yang menurut saya masih ada benih-benih yang masih saya praktekkan gitu Ustaz, contohnya Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, silakan apa? Karakter tangguh Ustaz. Berarti tangguh ya yang agak kuat. Jadi ya jadi apa memang karakter tangguh ini sudah lumayan tertancap Ustaz, dari diri saya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari banyak peristiwa-peristiwa yang saya alami, dan di situ saya bisa melewati dari apa namanya rintangan-rintangan itu dengan ikhlas, dengan dengan istilahnya cepat mudah melupakan gitu Ustaz. Jadi kayak nggak terlalu dibawa beban atau pikiran gitu Ustaz. Kemudian kalau yang karakter yang sekiranya menjadi PR bagi saya yang sering saya lupakan itu kayak disiplin karakter, lebih ke karakter disiplin waktu Ustaz. Kadang kalau disiplin waktu ini contohnya kayak bangun pagi suka kadang molor, terus itu kalau diberikan kayak harusnya diberikan tanggung jawab jam segini, contohnya masuk kelas itu kadang tiba-tiba ya tadi terkendala bangun molor sehingga terlambat. Di situ sama ini kadang ya juga sholat kadang juga suka ngulur waktu gitu Ustaz. Kendalanya apa itu Mas? Masalah waktu. Ya, kendalanya apa itu? Disiplin waktu. Kendalanya ya itu tadi Ustaz, suka menunda-nunda Ustaz. Oke. Penyakitnya Ustaz. Terus? Tadi. Kalau yang ini sama tambah lagi kayak peduli Ustaz. Jadi peduli itu kayak yang sedikit tertancap dalam diri saya, karakter peduli. Kayak misal kayak melihat kayak orang-orang itu jual yang merasa kayak tidak mampu, atau kayak orang-orang yang kasihan di jalan kayak butuh pertolongan gitu, kayak dalam hati itu kayak selalu ingin menolong, cuman kadang nggak saya tolong gitu. Jadi kayak masih kayak rasa kasihan pada orang, ingin menolong gitu. Kayak karakter peduli itu kayak benar-benar paling tertancap. Cuman kadang prakteknya kalau dalam hati cuman kayak pikiran gitu, cuman kalau prakteknya kadang kurang gitu, karakter peduli. Itu Ustaz. Baik, yang kedua berarti peduli ya. Buktinya ketika melihat orang yang tidak mampu itu ingin membantu ya, walaupun Ya, tidak memiliki belum tercapai. daya dan upaya ya untuk membantu. Ya. Oke. Jadi Dimas Hafid yang sudah bagus nampak itu peduli dan tangguh, bisa melewati cobaan besar. Yang masih lemah dalam hal kedisiplinan ya, Mas. Betul Ustaz. Oke, terus Lebih ke disiplin waktu. Ya, disiplin waktu yang kurang. Terus kendalanya suka menunda-nunda. Suka menunda kerjaan. Baik. Terima kasih Mas David. Berikutnya Mas Ifdal. Bisa disampaikan? Saya persilakan. Bisa Ustaz. Nah, jadi untuk karakter yang sudah tertanam dalam diri saya itu mungkin ada dua Ustaz, yang saya tahu Ustaz.
Yang pertama, Yang pertama itu konsisten, Ustaz. konsisten. Buktinya apa ini, Mas Ihdal? Jadi dalam setiap aspek yang saya kerjakan, baik itu dari konsisten dalam melaksanakan sesuatu, Ustaz. Misal jadwal belajar saya jam segini, lalu jadwal bermain jam segini, jadwal olahraga jam segini, itu saya konsisten selalu melaksanakannya setiap hari, Ustaz. Mungkin ada bolong-bolong di 1-2 hari dalam satu pekan, tapi mayoritas konsisten melaksanakan kegiatan tersebut, Ustaz. Oke, yang kedua. Mungkin itu yang pertama. Insya Allah saat ini menurut pendapat saya pribadi, tanggung jawab, Ustaz. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab baik itu dari tugas-tugas kampus, lalu aktivitas harian di rumah, maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, Ustaz. Mungkin itu yang karakter yang sudah tertanam dalam diri saya, Ustaz. Lalu yang masih belum tertanam itu disiplin, Ustaz. Jadi walaupun tanggung jawab saya sudah bagus, Ustaz, cuma disiplin saya masih kurang, Ustaz. Semisal saya kadang masih datang terlambat saat kegiatan perkuliahan, atau tugas-tugas yang diberikan akan saya pending hingga H-1 deadline, Ustaz. Setelah H-1 baru saya kerjakan. Jadi mungkin kedisiplinan saya masih kurang, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Lalu yang untuk pertanyaan ketiga, problema atau kendala yaitu sikap malas, Ustaz. Kendala Jadi malas. karena sikap malas ini, iya, Ustaz. Jadi karena sikap malas ini saya senang mengulur-ngulur waktu, Ustaz. Karena pikiran saya kalau bisa besok kenapa harus hari ini, Ustaz. Suka mengulur-ngulur waktu. Mungkin itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Kita tampung terlebih dahulu ya. Untuk Mas Ihdal, karakter yang kuat adalah konsisten dan tanggung jawab. Yang lemah adalah disiplin. Kendalanya malas atau suka mengulur-ngulur waktu. Betul begitu ya, Mas Ihdal? Betul, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Kita nanti lanjutkan diskusi nanti kalau sudah semuanya. Yang berikutnya Mas Wahid, saya persilahkan. Ya Ustadz, Silakan Mas Wahid. kalau dari saya sendiri Ustadz, saya itu mungkin yang pertama ini menurut saya itu orangnya bisa diajak kerja sama Ustadz dalam hal apapun. Bisa diajak kerja sama, kerja tim. Itu saya bisa. Terus kemudian bisa mudah beradaptasi, baik lingkungan baru maupun ya intinya bisa beradaptasi, mampu berteman dengan baik dengan orang-orang baru gitu. Terus kemudian tadi kan saya bilang bisa bekerja sama, dan saya juga bisa memimpin dalam tim, sebuah tim itu gitu untuk diajak kerja sama bareng. Itu sementara. Kalau masalah yang kayak Dejus Tape yang ada di Alikma itu sendiri, Ustadz, jujur itu saya masih kurang gitu. Karakter-karakter yang seperti itu masih kurang, terkait dengan kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya itu masih kurang. Bukan berarti itu nggak ada gitu, tapi kurang Ustadz, di Dejus Tape yang di Alikma itu sendiri. Sementara kalau karakter-karakter yang udah tertanam dari dulu mungkin sebelum di Alikma mungkin ya. Itu aja itu terkait dengan hal yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian untuk tadi kelemahannya, kelemahannya itu tadi Ustadz, kelemahannya yang saya bilang tadi di karakter yang
di Al-Hikmah itu sendiri, di disiplin jujur sematang dan peduli itu masih saya lemah. Masih lemah, masih kurang, khususnya terkait dengan mungkin akhir-akhir ini khususnya itu terkait dengan kedisiplinan sendiri, Ustadz. Itu jujur saya masih kurang disiplin gitu, apalagi terkait dengan pengumpulan tugas. Saya sering nunda-nunda waktu mungkin ya, dan bahkan tertinggal gitu, nggak sesuai deadline gitu. Beberapa tugas itu ada, itu masih kendalanya dan kelemahannya itu, Ustaz. Hampir sama kayak Mas Idal gitu, sering-sering nunda-nunda waktu gitu. Mungkin itu aja, Sus. Baik, untuk Mas Hafid yang kuat yakni kerjasama, ya mudah Mas Wahid, Ustaz. ya mudah beradaptasi dan memimpin tim. Yang lemah ya karakter di Al-Hikmah ya, disiplin, jujur ya, itu lemah. Kendalanya suka menunda-nunda waktu. Termasuk malas juga ini berarti. Malas enggak? Halo? Ya, udah malas banget gitu, Ustaz. Malas juga termasuk. Iya, termasuk. Tapi itu kalau malas itu cuma datang tiba-tiba aja gitu, Ustaz. Nggak seterusnya gitu. Misal dalam 1 minggu tuh malas terus. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi kan ada kendala dan ada yang belum kuat. Nah, kira-kira adakah upaya teman-teman untuk memperbaiki dan meningkatkan karakter yang lemah tadi gitu? Adakah upaya tersebut gitu ya bagi teman-teman? Atau selama ini belum ada gitu? Kira-kira bagaimana? Dari Mas Hafid? Ini upaya untuk memperbaiki dari kekurangan karakter di saat. Iya betul. Ada nggak kira-kira dari Mas Hafid? Kalau dari saya kan lebih menonjol di tadi saya suka menunda-nunda waktu, terutama dalam hal waktu, disiplin waktu itu. Contohnya kalau dari saya sendiri untuk bisa disiplin waktu agar bisa lebih baik lagi itu lebih ini. Kalau semisal contohnya kayak bangun tidur itu saya kasih alarm sampai 10 kali gitu biar bisa bangun 10 kali. Sampai Cuman 10 kadang kali kalau alarmnya. 1, 2, 3 ya Ustaz, satu kali bunyi biar 10 kali. Soalnya kadang 1, 2 itu sering nggak bangunnya Ustaz. 1, 2, makanya 10 itu baru kadang 5 lah mentok Ustaz, biasanya langsung bangun gitu. Habis itu kayak masalah bangun kayak seperti itu. Kalau dari kayak kuliah semisal biar bisa disiplin itu kadang sering terlambat itu ya minta tolong teman-teman diingatkan, kadang lupa jadwal gitu Ustaz. Jadi kayak gitu Ustaz, kalau upayanya gitu Ustaz. Minta tolong, habis itu kayak masalah tugas juga kadang kalau semisal izin nggak masuk tanya ke temen deadline-nya kapan, habis itu sampai tugasnya apa gitu Ustaz. Kayak gitu sih Ustaz, kalau upaya yang sudah saya lakukan agar bisa disiplin waktu. Berarti membuat alarm sampai 10 kali ya? Iya Ustaz. Biar kali nih biar usahanya ya. Usahanya membuat setting alarm ya. iya Ustaz. Kalau untuk Mas Wahid usahanya apa kira-kira? Ada enggak saat ini untuk memperbaiki kekurangan tadi? Ada, Ustaz. Jadi sebenarnya saya untuk menanggulangi itu semua, biasanya saya itu setiap awal semester itu membuat suatu capaian target yang akan dicapai selama 1 semester itu, Ustaz. Nah, itu saya buat capaian target mulai dari bulan ini itu ngapain aja, dan itu kemudian selain itu saya juga buat semacam kayak apa ya agenda, ada tempelan-tempelan gitu
tugas apa yang belum, tugas apa yang sudah gitu. Itu upaya yang saya lakukan, Ustaz. Cuma ya gimana Ustaz, namanya juga hidup, namanya juga mahasiswa ya Ustaz. Meskipun udah ditulis targetnya dan bagaimanapun godaan-godaan itu ada aja gitu Ustaz. Sehingga target-target itu ya kadang hanya sekedar tulisan saja gitu. Hanya sekedar tulisan dan ya bisa dibilang berapa persen tercapainya gitu. Itu mungkin Ustaz. Dan itu eh, yang sudah saya upayakan. Oke, baik. Kalau Mas Wahid membuat target capaian dan membuat daftar agenda ya, tapi juga terkadang juga sering lupa kalau ada target dan agenda tersebut. Terima kasih Mas Wahid. Berikutnya Mas Iqdal. Adakah usaha untuk memperbaiki kekurangan tadi? Dari sikap malas mungkin, sikap mengulur-ngulur waktu mungkin mengatur jadwal, Ustaz. Mengatur kembali jadwal aktivitas, Ustaz. Baik itu jadwal pengumpulan tugas, mengaturnya secara rinci, secara lebih rinci lagi, agar nantinya tidak mengerjakan tugas H-1 deadline, Ustaz. Contohnya tugas untuk mata kuliah A akan dikerjakan hari Senin, tanggal segini, pukul segini, dari jam segini hingga jam segini. Mungkin itu, Ustaz. Hingga nantinya tugas tidak menumpuk dan dapat diselesaikan lebih awal, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Oke, berarti usahanya mengatur jadwal pengerjaan tugas ya. Oke. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman tadi rata-rata kan baru satu karakter yang nampak di diri masing-masing ya. Ada yang satu, ada yang dua gitu. Nah, silakan teman-teman tulis ya di buku tulis masing-masing. Coba tambah satu lagi karakter yang bisa itu menjadi karakteristik atau identitas teman-teman gitu ya. Kalau misal tadi karakternya yang satu apa ya tadi, tanggung jawab ya. Coba tambah lagi karakter yang itu merasa kurang begitu ya. Bebas ya, tidak harus dijustape. Silakan ditentukan sendiri masing-masing ya. Kemudian coba hal itu dilakukan selama 1 pekan ya. Pekan depan silakan nanti hasilnya ditulis gitu ya. Atau nanti dalam format apa begitu ya. Apakah bisa itu ditanamkan ke diri teman-teman gitu. Ya. Saya ulangi, yang pertama silakan ditambah karakternya supaya tidak hanya satu saja. Terus kemudian hal itu dilaksanakan nanti 1 pekan ke depan. Nah, hasilnya seperti apa nanti disampaikan perorangan gitu ya. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup Ustaz, jelas. Oke, jelas. Sekali, Ustaz. Berikutnya saya akan membimbing teman-teman dalam membuat tugas akhir ya. Untuk materi karakter saya kira sudah selesai lah ya. Tinggal kita praktek evaluasi laporan begitu. Nanti pekan depan juga begitu. Nah, saya apresiasi ya yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yakni Mas Wahid. Yang kedua ya Mas Iqdal, yang ketiga Mas Hatim. Ya, kemudian yang keempat Mas Hafid. Alhamdulillah yang hadir hari ini mengumpulkan tugas semua ya.
Nah, teman-teman semua, untuk teman-teman kita yang nggak hadir di sini, ada yang tahu informasinya? Saya minta tolong. HTM Ustaz. Ya, untuk Hadi, Huda, Hatim, ini kepada kemana ya? Maksudnya Hatim itu Ustaz, udah izin Hatim, terus Alvin jaringan kayaknya ini. Oh ya, Alvin jaringan. Hatim kemana, Mas? Itu Ustaz, di grup ada katanya kakaknya akan nikah Ustaz, Oh, izin ya berarti. hari ini. Oke. Ya Ustaz, di grup. Kalau Hadi dan Huda, ada yang tahu? Wahid Ustaz kemungkinan tahu, biasanya Iya, dekat sekali saya Ustadz. Ya, Mas Wahid. Ada yang tahu? Kabarnya itu Huda itu RIP Ustadz. Mana? RIP, Rip. istirahat. istirahat. Wah, 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 wah. Ini Berteduh ngeri Ustaz. sekali nih, istilahnya rip. Wah, saya kira sakit apa. Kenapa memang, Mas Wahid? Saya bisa diceritakan. Nah, kalau masalah ini tuh Hafid kan tahu. Iya Ustaz. Jadi kemarin waktu saya berbincang dengan Huda ketika di sana Ustaz, beberapa pekan yang lalu, itu katanya ya nggak ada laptop Ustaz. buat ngerjain tugas, terus habis menuntaskan tugas, jadi kayak masuk kuliah tuh jadi agak rasa-rasa gitu Ustaz. Jadi dia tuh berpikir gini Ustadz, karena nggak ada laptop, terus kemudian tugas-tugas kan dia berkaitan dengan itu semua, itu menyebabkan dia tuh ketertinggalan, sehingga rasa nggak enak atau rasa malas itu muncul Ustadz. Karena ketika seseorang tuh ketertinggalan jauh, itu akan timbul rasa malas yang begitu akut. Ya, Ustaz. Karakter yang kurang terbentuk ini karakter apa Ustaz? Apa adanya Ustaz? Wah, ini saya juga nggak tahu kalau masalahnya Mas Huda ini ya. Ya kita doakan ya, semoga Mas Huda ini memiliki semangat kembali dalam belajar ya. Karena masih muda ya. Hadi nggak ditanyakan? Gimana Mas Wahid? Hadi nggak ditanyakan? Oh ya, Hadi kemana ini Hadi? Nah, kalau Hadi ini Hidal yang dekat. Idal Ustaz, tahu Ustaz, Idal. Dekat pulaunya. Kita ini saling kerjasama Ustaz, mendekatkan antara satu sama yang lain. Betul, ini kan bukti kepedulian kita ya. Betul, Ustaz. Semoga teman kita kan, teman-teman akan punya teman satu angkatan. Kalau bisa masuk bersama, ya lulus bersama, nggak ada yang ketinggalan, gitu kan? Idealnya seperti itu. Hadi mau nikah, Ustaz. Ini tugas Ihdal Ustaz, yang dekat ini yang tahu Ihdal. Serius ini? Serius Mas Iqdal? Iya, Kabar- statusnya. Kabarnya tuh Nikah. mau nikah ya kalau nggak salah ya. Oke, baik. Tahu Mas Ustaz, mau nikah. Baik, terima kasih informasinya ya. Ya, kita doakan ya teman-teman kita yang nggak hadir hari ini, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sakit ya diberi kesembuhan, yang nggak punya semangat diberi semangat, yang futur diberi kemampuan untuk segera bangkit lagi gitu ya. Terima kasih Yang mau nikah ya kepada Mas Hafid, Mas Wahid dan Mas Idal terkait dengan teman-teman kita tadi. Baik teman-teman, saya akan membimbing ya. Saya akan menampilkan satu dulu. Nah, ini berlaku untuk teman-teman ya. Terkait dengan penuntasan tugas akhir. Saya akan tampilkan pekerjaan dari sebentar saya share ya. Ini tadi yang saya download, oh ya punyanya Mas Wahid ya, oke. Nah, saya akan tunjukkan satu ya, tetapi nanti
Mohon izin ke kamar mandi. Silakan Mas Idar. Saya akan bimbing satu ya. Tapi nanti teman-teman yang belum kebagian pembimbingan hari ini ya intinya menyesuaikan ya. Pekan depan nanti ditambah lagi dan nanti kita gantian untuk bimbingannya gitu ya supaya yang lain ya. Ini yang pertama ingin saya sampaikan yang tapi nanti berlaku untuk umum ya, prinsip-prinsip yang telah saya bimbingkan ini. Artinya tidak hanya orang yang dibimbing saja hari ini. Berarti Wah, ini matikan mikrofonnya. Pak, Mas? ini berarti bimbingannya pasti setiap orang pasti akan di Ini loh dari dari mikrofonnya loh. Nah, ini siapa yang berisik ini? Iya Ustaz, saya Ustaz ini mau tanya Ustaz. Silakan. Berarti setiap pekerjaan atau laporan yang sudah dibuat ini nanti akan ditampilkan satu-satu gitu Ustaz. Cuman waktunya itu enggak secara bersamaan gitu Ustaz ya. Betul, bergantian. Misal dalam tahap judul sampai abstrak nanti yang saya tampilkan kan punyanya Mas Wahid, tetapi prinsip ilmu dalam membuatnya sama. Jadi teman-teman harus menyesuaikan. Misal ya, saya berbicara masalah judul. Berarti Mas Hafid juga harus menyimak cara membuat judul yang baik, gitu ya. Yang pertama ya ini terkait dengan judul ya. Judul yang bagus. Nah, ini kan saya ngomentarin dari kaidah bahasa Indonesianya terlebih dahulu ya. Nah, judul ini kalau hurufnya kan kapital semua ya, teman-teman perlu melihat karya ini nanti mau saya publikasikan di mana gitu ya, itu penting supaya nanti pekerjaannya enggak diulang-ulang. Misal saya mau ke jurnal A, target saya nanti publis. Maka hal yang paling terlebih dahulu adalah silakan unduh template-nya. Ya. Template ini aturan atau tata cara menulis yang benar di jurnal tersebut. Kalau di jurnal tersebut memang menghendaki judulnya itu hurufnya kapital semua, ya ini berarti betul. Ya. Tapi kalau tidak, ya berarti nanti kerja 2 kali. Gitu ya. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan yakni adalah mengunduh template dari target jurnal yang nanti kita akan publikasikan. Teman-teman dapat mencarinya di di Sinta ya. Sinta.go.id. Di situ nanti jurnalnya banyak. Dari pendidikan dasar semua kampus penerbit itu ada di situ semua. Teman-teman dapat cari. Nah, judul di sini ya, pengaruh kekuatan sinyal terhadap kedisiplinan mahasiswa. Oke. Nah, berarti variabelnya adalah kekuatan sinyal ya. Kekuatan sinyal sama kedisiplinan. Oke, mahasiswa PGSD Al-Hikmah. Ini ada yang tipu ya Mas Wahid. Al-Hikmah ya. Ini kurang tepat, nanti dibetulkan. Selama pembelajaran daring. Ini ada berapa kata ini? Kita coba blok. Nah, ada 14 kata, boleh. Apakah boleh judul ini? Boleh, sudah bagus ya. Kalau saya membaca judulnya berarti ini penelitian eksperimen. Kok kolerasi Ustaz? Ya. Nah, ini kan pakai sampul, langsung aja menyesuaikan di template jurnalnya ya, nggak perlu pakai sampul. Kemarin PR-nya membuat apa Mas
PR-nya adalah membuat abstrak, ya. Tapi ini abstraknya justru belum ada, berarti abstraknya. Nah, sebelum saya membahas ini, saya ingin memberikan tips dan trik ya cara membuat latar belakang biar susunannya itu menarik, gitu ya. Oke. Hal yang pertama yang harus kita buat adalah kita melihat esensi isi dari latar belakang, gitu ya. Kalau diurut di latar belakang itu yang pertama adalah ya, kelihatan ini saya ketik di sini, Mas. Kelihatan Mas Habib? Ya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz. Kelihatan. Yang pertama adalah fakta atau data lapangan. Fakta atau data. Yang kedua ya, analisis faktor penyebab. Yang ketiga, setelah fakta, kemudian dianalisis faktor penyebabnya, kemudian dampaknya apa? Ya, berarti dampak. Terus setelah dampak sudah, ini justifikasi masalah. Setelah masalah biasanya langsung mengutarakan penyelesaian atau solusi. Nah, solusi ini kan harus realistis ya. Berarti rasional solusinya harus ditunjukkan. Rasional ini bisa kondisi yang ada disesuaikan ya, dengan kemampuan ya, atau rasional ini berbentuk dukungan ya, dukungan secara logis. Nah, ini yang harus ada di latar belakang ya. Nah, ini urut teman-teman ya, dari 1 sampai 6 ini silakan teman-teman nanti urut. Nah, faktanya apa ya? Nah, ini dibuatlah nanti kerangka ya, kita enter di bawahnya ya. Di fakta ini yang ingin saya bahas, misal yang pertama tadi kan masalah disiplin ya. Misal ya, mahasiswa cenderung terlambat. Kata kuncinya ini cenderung terlambat ya. Misal 5 dari dari 8 mahasiswa terlambat. Ya, ini kata kuncinya. Nah, nanti dijabarkan. Nah, ini namanya kalimat atau ide utama atau kalimat pokoknya ya. Terus ini kan sudah menunjukkan fakta ya, kemudian terus tugas-tugas ya, tugas belum dikumpulkan. Misalnya ini kan fakta. Tepat waktu misal. Nah, ini boleh. Misal datanya ini kan totalnya misal 8 mahasiswa. Misal 6 orang dari 8. Nah, ini dibuat persentase juga boleh. Ini tidak mengumpulkan tugas. Itu. Nah, ini nanti teman-teman buat dalam bentuk paragraf seperti ini. Ini kan kata kunci atau kalimat utamanya ya. Ini bisa disampaikan nanti di sini. Itu.
Jadi enggak membahas kemana-mana, ya. Jadi fokus pada apa ini masalah yang ingin kita sampaikan dalam artikel kita. Jadi tidak kemana-mana. Nah, coba kita lihat di kalimat pertamanya Mas Wahid ini. Ini apa ini? Kalimat utamamu di mana ini Mas Wahid? Di kalimat nomor berapa? Di paragraf pertama ini. Halo, Mas Wahid? Oke. Kalimat utama di paragraf pertama ini yang mana Mas Wahid? Atau enggak ada kalimat utama? Itu mahasiswa dituntut untuk belajar di rumah dengan kuliah online. Mana ini? Mahasiswa Seluruh kegiatan hanya dilakukan di dalam rumah setelah belajar khususnya mahasiswa dituntut untuk belajar di dalam rumah dengan kuliah online. dengan ketat online. Mana kali? Oh ini dong. Itu yang dari seluruh kegiatan ke atas. Dari seluruh kegiatan. Mana ini titiknya ini? Baris keberapa, Mas? Ya itu yang di blog, Ustaz, yang di blog. Betul, yang saya blog ini ya. Pandemi virus memberikan dampak. Nah ini kan dampaknya terlebih dahulu yang ditampilkan, begitu ya. Apakah boleh seperti ini? Ya sebenarnya boleh ya, tetapi nanti tidak urut ya. Gitu. Jadi sebaiknya ya ditulis seperti ini biar urut gitu ya. Ide pokoknya bisa tersampaikan, nanti urut. Gitu. Nah, sejak bulan Februari Indonesia dilanda permasalahan COVID-19. Persebaran virus ini begitu pesat, jumlah korban terus melonjak setiap harinya. Sehingga pemerintah, oke, tidak apa-apa ini. Sehingga ya, ini tidak boleh di depan ya, Mas. Kalimat sehingga ini kan apa ini dampak dari atau masih satu kesatuan kalimat gitu. Sehingga yang betul itu koma, tidak titik ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cukup memberatkan masyarakat Indonesia. Nah, ini kalau sudah berbicara memberatkan masyarakat Indonesia, ini harus didukung oleh data. Ya. Nah, ini saya merahin biar tahu. Datanya berapa yang keberatan? Ya, itu disampaikan. Yaitu tentang pembatasan sosial seluruh kegiatan yang awalnya bisa dilakukan secara normal di luar rumah. Saat ini masyarakat dibatasi dengan peraturan yang ketat. Nah, ini kan kalimatnya panjang ini ya. Nah, titiknya ini sampai mana? Sampai ini. Wah, ini kepanjangan Mas Wakid ya. Unsur kalimat yang bagus ya ditulis ya subjek, predikat, objek gitu ya. Nanti kalau bertingkat ya, majmuk bertingkat ya minimal ini diulang 2 kali gitu ya. Susunan subjek, predikat, objek tadi. Kalau ini banyak ini. Wah, ini bingung yang baca nanti. Gitu ya. Nah, coba teman-teman nanti rombak seperti yang saya sampaikan, begitu ya. Penyebabnya apa ini? Kok bisa telat? Kok bisa terlambat? Ini tidak disiplin. Nah, dibuat lagi. Misal berdasarkan wawancara ya. Mahasiswa suka menunda-nunda. Nah, ini kan penyebab ini, suka menunda. 2, tidak ada laptop yang memadai. Jadi dirinci dan yang lainnya. Nanti barulah itu digabung jadi sebuah paragraf. Nah, masing-masing ini bisa diuraikan nanti menjadi satu paragraf. Begitu. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya misal satu ya.
kuliah tidak efektif. Atau mungkin nilai partisipasi mahasiswa rendah, itu ini kan dampaknya gitu. Faktor penyebab apa kok teman-teman bisa terlambat? Apakah COVID ini juga termasuk? Ya, bisa saja ya. Ini kan Mas Wakil menyampaikan COVID ini menjadi penyebab mahasiswa terlambat, bisa. Jadi nanti setelah dibuat kerangka karangan ini, barulah diutarakan dalam bentuk kalimat. Kalimat juga jangan panjang-panjang seperti yang dibuat ini ya, Mas Wahid. Bisa diperbaiki nanti. Ya, unsurnya ya ada subjek, predikat, objek. Kalau itu majemuk bertingkat ya minimal 2 gitulah. Itu sudah panjang. Kalau ini kepanjangan nanti gitu ya. Supaya pembaca itu juga enak dalam memahami setiap kalimat. Kuliah online disebut juga e-learning ya, tidak perlu menjabarkan ini konteksnya terlalu jauh ya. Inilah yang saya maksud pentingnya membuat kerangka supaya ketulisan teman-teman bisa bagus gitu ya. Nah, kalau sudah ya, misal justifikasi masalahnya apa? Tadi ada solusi enggak di judulnya Mas Wakil? Pengaruh apa ini? Kekuatan sinyal terhadap kedisiplinan. Nah, berarti ini kan penelitian ini untuk berarti justifikasi masalahnya berarti ya langsung aja ditulis ya. Mahasiswa tidak disiplin selama daring misal. Padahal seharusnya pembelajaran daring tidak membuat mahasiswa tidak disiplin gitu ya. Pembelajaran daring tidak seharusnya pembelajaran daring mahasiswa bisa disiplin. Nah, diutarakan logisanya ya. Nah, di sini belum ada berdasarkan analisis dampak misal, belum ada penyebab utama yang menyebabkan mahasiswa ini tidak disiplin. Barulah oleh karena itu penelitian ini mungkin digunakan untuk mengetahui ya dampak apa tadi? Misal sinyal yang lemah ya, itu terhadap kedisiplinan siswa. Itu ditulis di sini, di solusi. Gitu. Ya, misal ya, berdasarkan data mahasiswa misalnya ya, mahasiswa belum mengetahui secara detail ya, ya dampak sinyal. Barulah kalimatnya ya, oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menggali ya pengaruh tadi kekuatan sinyal terhadap kedisiplinan. Ini dibuat seperti ini. Nah, nanti ini jadilah paragraf. Nah, ketika dibaca itu enak, fokus, gitu ya. Jadi yang dibahas adalah sinyal dan disiplin, gitu ya. Kalimat sehingga ini nggak boleh di depan. Ya. Pandemi virus COVID. Ya. Biasanya ini kan nama virus ya. Setiap awal kata harus kapital. Nah, itu jangan lupa teman-teman. Ini juga online. Ini kan bahasa Inggris. Karena mayoritas sebagai bahasa Indonesia, maka biasanya itu ditulis miring.
tulis miring seperti ini, gitu ya. Jadi setiap paragraf itu memuat satu atau dua kalimat utama yang kemudian itu dijelaskan nanti kalimat pendukung atau kalimat keterangan yang menjelaskan kalimat utama. Gitu. Jadi nanti isinya urut, gitu ya. Isinya urut. Nah, caranya seperti apa? Dibuat kerangka karangannya terlebih dahulu, gitu ya. Ini yang ada di latar belakang. Ya, nanti silakan disesuaikan ya. Nah, ini kan belum lengkap nampaknya, yaitu disesuaikan. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan, saya persilahkan terkait latar belakang ini. Cukup jelas? Ustaz. Oke, berarti nanti diperbaiki ya dalam membuat latar belakang. Ilmu tadi itu tidak hanya berlaku untuk Mas Wahid ya, tetapi berlaku untuk Mas Iqdal juga dan Mas Hafid juga dan teman-teman lainnya juga. Jadi silakan cara membuatnya seperti itu. Ya. Nah nanti hal itu dapat diterapkan di skripsi teman-teman. Ya. Ketika membuat skripsi dalam membuat latar belakang juga seperti itu, biar fokus. Ya. Fokus dengan konteks penelitian, tidak begitu jauh. Karena selama ini kan penelitiannya tentang misal media di SDX yang dibahas undang-undang, nanti terlalu jauh, yang dibahas kebijakan pemerintah. Ya walaupun boleh ya, tetapi itu digunakan sebagai pendukung, apa ini namanya, data pendukung saja, bukan hal yang dibahas utama. Gitu. Jadi untuk pekan depan supaya pekerjaan ini bisa ada target, ya. Hal yang pertama yang harus dicari adalah target jurnal apa yang harus diterbitkan. Ya, target jurnal apa yang menjadi tempat kita menerbitkan karya kita. Silakan dicari di sinta.go.id. Di situ banyak. Pilih jurnal nanti ketik ya, misal pendidikan dasar, muncul semua nanti. Yang kedua, kalau sudah temu, silakan diunduh template-nya, langsung menulis di template itu. Setelah itu, latar belakang ditulis seperti yang saya bimbingkan hari ini, gitu ya. Ya, ini Mas Hafid angkat tangan. Silakan Mas Hafid. Mas Wahid, mohon maaf. Silakan Mas Wahid. Ya, Ustaz, saya izin nanya, Ustaz. Silakan. Itu terkait dengan penghitungan. Itu kan saya korelasi, itu kan nanti saya pakai statistika. Penghitungannya itu saya hitung boleh pakai aplikasi SPSS, Ustaz. Ya. Atau manual. Pertanyaannya? Ya, saya itu ngitung boleh pakai aplikasi atau manual, Ustaz. Soalnya saya itu udah ngedata juga, dan itu saya itu ngitungnya pakai SPSS. Ya, boleh Mas Wahid, boleh. Pakai SPSS boleh ya. Dengan mengikuti prosedur ya, cara menghitung yang baik dengan SPSS tersebut ya. Misal syarat untuk menguji hipotesis, syaratnya apa? Misal datanya harus normal, terus tingkat homogenitasnya berapa, gitu. Nah, intinya seperti itu, boleh. Ada lagi pertanyaan? Ada. Pekan depan ya silakan ditulis ya judul, abstrak, ya latar belakang sampai metode ya. Saya ulangi, judul, abstrak ya, ada keyword biasanya, terus kemudian latar belakang dan metode. Nanti pekan depan kita akan bimbing bersama lagi. Nanti gantian.
gitu ya. Hari ini Mas Wahid sudah, pekan depan gantian nanti. Latar belakang kan sudah dibimbing hari ini. Berikutnya nanti mungkin abstrak dan metodologi yang perlu dibuat gitu. Gitu teman-teman semuanya, sudah menunjukkan pukul 8.11. Artinya sudah cukup untuk perkuliahan hari ini. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman boleh live.